Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Rama Putri Tilotama dengan NIM 2020201113 dari kelas PGMI 2. Baiklah, tugas ini untuk memenuhi UTS Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia MI. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai hiburan yang terdapat pada bab 2 buku Bahasa Indonesia MI kelas 6. Baiklah, langsung saja. Oke, dalam PPT yang saya tampilkan ini dalam bab ini terdapat dua materi, yaitu yang pertama cerita dan yang kedua puisi. Baiklah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu cerita. Cerita ialah merupakan salah satu karya sastra. Sastra sendiri adalah karya sastra yang ditulis sebagai bacaan, yang mana isinya sesuai tingkat perkembangan intelektual serta emosi, terutama untuk anak-anak. Cerita ini bisa digunakan sebagai hiburan maupun untuk memberikan anak pendidikan moral. Jadi cerita cukup bagus untuk proses pembelajaran pada siswa MI kelas 1 maupun sampai kelas 6. Dan untuk slide selanjutnya, saya memberikan contoh cerita legenda mengenai legenda Dampo Awang. Bisa saya jelaskan secara singkat mengenai legenda tersebut, yaitu di dalam sebuah desa terdapat seorang janda yang memiliki 4 anak, dan bisa kita bilang anak yang keempat ini bernama Dampo Awang. Di desa mereka sangat miskin dan tidak mempunyai apa-apa. Dan suatu saat keempat anak tersebut ingin merantau atau ingin pergi ke kota untuk merintis karir, bisa dibilang ya, untuk merintis karir. Dan ibunya berkata, ibunya tidak bisa memberikan ongkos atau tidak bisa memberikan uang modal untuk merantau. Dan mereka berempat berkata, "Tidak apa-apa, Bu, tidak usah merepotkan." Dan ibunya pun memberikan pecahan piring kepada masing-masing anaknya, guna kelak jika mereka suatu hari sukses, mereka tidak akan melupakan saudara, tidak akan melupakan ibunya juga. Dan beberapa tahun kemudian ibunya mendengar kabar bahwa mereka tersebut telah sukses dan telah menjadi kaya raya. Dan karena ibunya tidak mempunyai uang dan ibunya juga merasa sakit-sakitan, terpaksa ibunya harus menyusul anak-anaknya ke kota. Dan setelah sampai di kota, ibunya bertemu dengan si sulung. Si sulung mempersilahkan ibunya untuk tinggal di rumahnya. Dan begitu juga kedua dan ketiga anaknya. Dan yang keempat ini, anaknya yang bernama Dampo Awang, ketika mereka bertemu, mereka menyatukan keempat pecahan piring tersebut. Tetapi Dampo Awang ini, dia tidak mengakui wanita itu sebagai ibunya. Dan dia berkata, "Saya tidak punya ibu yang miskin. Saya tidak mempunyai ibu yang miskin, dan ibu saya sudah tidak ada." Ibunya pun sakit hati mendengar perkataan Dampo Awang tersebut, dan ibunya mengutuk Dampo Awang dengan berkata, "Anakku, badai dan angin topan akan menenggelamkan tubuhmu dan kapalmu di lautan yang dalam dan luas. Engkau bersama dengan seluruh barang-barangmu akan terkubur semuanya di lautan." Begitulah sumpah ibu itu terhadap Dampo Awang. Dan ternyata
sumpah itu menjadi kenyataan. Dampu Awang tenggelam dengan kapalnya di dalam laut. Baiklah, dari hikmah yang kita petik dari cerita ini, saya akan memberikan tugas, yaitu jelaskan amanat yang terkandung dalam cerita legenda Dampu Awang. Untuk menjelaskan amanat tersebut, kalian harus memahami isi cerita legenda tersebut. Baiklah, pertama-tama, materi yang kedua ialah puisi. Mengubah puisi ke dalam prosa. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu prosa. Prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. Penulisan prosa menggabungkan monolog dan dialog. Jadi, pada slide ini, memahami makna puisi memang agak sulit atau bahkan terasa sulit. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, baca teks puisi secara berulang-ulang. Yang kedua, mengartikan kata-kata sulit atau kata yang bermakna kiasan. Yang ketiga, menambahkan kata, kelompok kata atau imbuhan maupun tanda baca. Dan yang keempat, mengubah bait-bait puisi menjadi paragraf. Pada slide selanjutnya, contoh puisi dan cara memparafrasekan. Dalam contoh ini, puisi tentang karangan bunga. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Nah, puisi tersebut diparafrasekan menjadi berikut. Oke, dan bentuk prosanya seperti ini. Sore itu, ada 3 anak yang masih kecil-kecil sedang berjalan perlahan-lahan. Mereka datang menuju ke halaman UI Salemba. Mereka bilang, ini karangan bunga dari kami bertiga. Pita hitam yang dikalungkan pada karangan bunga karena kami ikut berduka atas meninggalnya kakak yang tertembak mati siang tadi. Kurang lebih, jadi puisi tersebut diubah menjadi cerita. Gitu. Oke, untuk tugas selanjutnya ialah carilah puisi karya orang lain yang paling kamu suka. Kemudian salinlah ke dalam kertas folio. Yang kedua, parafrasekan puisi tersebut. Nah, seperti yang kita contohkan tadi. Yang ketiga, jelaskan amanat atau pesan yang terkandung dalam puisi tersebut. Tinggal kita ambil atau makna yang terdapat dalam puisi tersebut. Dan yang keempat, buatlah puisi sendiri. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi hiburan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.